Pemirsa, seperti yang kita ketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah virus corona atau disebut COVID-19. Berdasarkan info dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Kompas 27 Maret 2020, setidaknya terdapat 949 laporan dari pelaku koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM. Nah, sekarang kita langsung menyaksikan salah satu pengusaha UMKM yang merasakan dampak dari peristiwa tersebut. Tepatnya di Karangudi, Ngerampal, Sragen. Terima kasih waktunya Arif. Selamat pagi pemirsa, saya Rian melaporkan dari Ngerampal terkait perekonomian salah satu pengusaha UMKM yang ada di Ngerampal, tepatnya di Gonggang, Karangudi, Ngerampal, Sragen. COVID-19 baru saja melanda kita ini. Bagaimana sih para pengusaha mengenai peristiwa yang baru saja terjadi di negara ini? Simak wawancara saya berikut ini. Toko Sembako Ibu Sulastri. Toko ini beralamat di Gonggang, RT 7, RW 3, Karangudi, Ngerampal, Sragen. Toko ini menyediakan berbagai hal seperti jajanan dan kebutuhan ekonomi lainnya yang bisa kita beli secara grosir ataupun persatuan. Toko ini sangat worth it ketika kita mempunyai keperluan mendesak, seperti kita membutuhkan kopi, susu, gula, alvarian minuman, gas, deterjen, dan keperluan-keperluan lainnya. Bahkan di sini juga ada jajanan, bahkan juga ada rokok. Toko ini buka pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Sangat worth it untuk kita yang bangun pagi atau malam ketika toko juga sudah tidak ada yang buka. Selamat pagi Ibu, maaf mengganggu waktunya. Selamat pagi. Saya ingin mewawancara Ibu, apakah Ibu berkenan? Ya, saya bersedia. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih awal mula berdirinya toko Ibu ini? Awal mula berdirinya toko ini, saya sebagai seorang ibu rumah tangga ingin membantu suami saya menambah perekonomian dengan cara membuka warung di rumah saya sendiri. Toko Ibu ini jualan apa saja sih? Toko saya jualan makanan, minuman, sabun, sampo, gas, pulsa, dan lain-lain. Oke Ibu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kan negara kita baru saja dilanda peristiwa besar yaitu COVID-19. Ya. Toko Ibu ini merasakan dampak apa sih terkait peristiwa Dengan tersebut? adanya COVID-19, toko saya pendapatannya menurun drastis karena minimnya pembeli. Kalau sekarang ini kan COVID-19 sudah menurun Ibu. Apakah pendapatan sudah kembali normal? Alhamdulillah dengan tidak adanya COVID, pendapatan saya bertambah dan pembeli mulai banyak lagi. Oke Ibu, terima kasih waktunya. Ya. Semoga toko Ibu makin ramai, makin banyak rezekinya. Amin, terima kasih doanya. Seperti yang kita ketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau akrab disebut UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno mengajak masyarakat untuk turut membangkitkan UMKM di Indonesia.
Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah virus corona. Berdasarkan info dari Kementerian Koperasi dan UKM, setidaknya terdapat 949 laporan dari pelaku koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terkena dampak wabah virus corona. Nah, sekarang kita langsung menyaksikan salah satu pengusaha UMKM yang merasakan dampak dari peristiwa tersebut, tepatnya di Majenang, Sukodono, Sragen. Terima kasih atas waktunya, Dinda. Selamat siang pemirsa, saya Alisa melaporkan dari Sukodono terkait pendapat orang-orang terutama perekonomian salah satu warga pemilik usaha yang ada di daerah Sukodono, tepatnya di Harjosari RT 3, Majenang, Sukodono, Sragen. COVID-19 baru saja pernah ada di negara kita tercinta ini. Bagaimana sih pendapat orang-orang tentang perekonomian pada masa COVID kemarin? Yuk ikuti saya terus. Toko Mbak Nur yang berada di Harjosari RT 3 Majenang, Sukodono, Sragen, tepatnya di sebelah Pasar Pojok, menyediakan berbagai hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Toko ini tidak hanya menyediakan jajanan, bahkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga juga ada di sini. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Nur. Gini, saya mau tanya, bagaimana awal Ibu membuka usaha ini? Awal mulai itu kita itu karena saya sama suami saya itu kan masih pengantin baru, jadi modalnya itu juga nggak banyak. Waktu itu aja kita cuma naturalis 1 tok. Itu aja dagangan itu cuma kayak peyek, kayak kerupuk dari pasar itu dijual. Lama-kelamaan kan ada yang tanya, ada mie instan nggak gitu, terus kita cari di pasar itu juga nggak banyak, nggak karton-kartonan, paling cuma bijian. Terus berkembang lagi, ada kopi nggak gitu, terus ada kita kulaan kopi. Terus karena dulu itu waktu aku awal berdiri itu kayak itu nggak ada toko yang sampai malam. Jadi aku itu ngasih nilai plus ben orang-orang itu tahu pertama kalau toko itu sampai malam. Dulu awal berdiri itu sampai jam 12, setengah 1 awal berdiri. Terus sekarang kan ya karena corona kemarin itu nggak bisa sampai malam-malam, terus jadi sampai sekarang paling tutup jam 11. Nek dulu itu sampai malam-malam sebelum corona. Seperti itu. Suka duka apa yang Ibu alami selama usaha ini berjalan? Suka dukanya karena produk kita itu yang dijual juga sama orang-orang yang lainnya. Warung-warung itu juga jualan Sunlight dengan merek yang sama, ada labelnya juga, ada label harganya. Terus umpamanya bukan Sunlight tok, kebutuhan pokok itu rata-rata mereknya yaitu yang dijual itu toko-toko semua jual. Nah, suka dukanya yaitu banyak yang jual dengan harga yang sama. Terus aku itu sama suamiku itu kita itu harus punya nilai plus walaupun kita yang dijual sama. Biar pertama itu harus kepuasan pelanggan. Jadi sebisa mungkin walaupun kita itu jualnya sama, tapi kita itu juga menjual senyum, ramah. Jadi sebisa mungkin kalau orang beli ke tempatku walaupun sama harganya, kadang kan ada yang toko deket gitu harganya sama pilih ke tempatku gitu, aku menjual ramahnya, terus humble-nya, seperti itu. Pada masa pandemi kemarin gimana Bu? Apakah perekonomiannya naik turun atau bagaimana?
tetap turun. Soalnya dari time waktunya itu dulu sampai malam, terus sekarang itu waktu awal pandemi itu kan cuma sampai jam 9-10 ya. Jadi pendapatan itu terus otomatis turun. Apalagi kan kayak tokoku itu lancarnya kalau malam, rokok, kopi sama mie itu kan malam toh. Jadi pendapatannya ya turun drastis.